Karan, kau membuat ibu bingung. Sebelumnya kau mendukung Prita, kan? Dan dari sikapmu kelihatannya kau malah tidak mau pernikahan itu dibatalkan. Bukan, Bu. Aku bukannya tidak mendukung Prita. Aku berusaha menolongnya agar tidak dipermalukan. Aku tidak bisa biarkan siapapun merusak citranya itu, Bu. Prita sederhana, jujur, dan juga wanita yang baik. Tidak akan kubiarkan siapapun merusak harga dirinya. Kalau ada yang mau melakukannya, pasti aku akan melindunginya bagaimanapun caranya. Prithvi mau merusak citranya, Bu. Aku tidak mau mereka menikah. Benar sekali. Ibu, aku juga merasa seperti itu. Karan benar, Bu. Dia memang kedengarannya bersemangat, tapi dia tidak salah. Kalian berdua membuat ibu sangat bingung. Kenapa? Kenapa ibu bingung? Sebaiknya ibu tidur. Ini sudah terlalu malam, Bu. Kita akan bicarakan besok. Tapi ibu tidak mengerti apa maksud kalian, apa yang... Ibu tidak perlu mengerti. Marilah, akan aku beritahu. Tapi Rishabh, dengarkan ibu tenang, dulu. tenang. Akan aku jelaskan semua pada ibu. Sampai nanti ya. Maksud ibu? Aku akan kembali. Kejadian ini sama sekali tidak benar. Kalau saja aku tahu dia akan mendekati Bibi Sarah dan minta maaf, tidak akan kubiarkan hal itu. Iya, aku juga akan begitu, Kak. Kalau aku tahu itu, akan kukunci dia di kamar. Kau kekanak-kanakan sekali. Lalu aku harus bilang apa lagi? Prithvi itu manusia rendah. Kau tenang saja. Akan kuurus semuanya. Tidurlah dulu. Besok kau ada jadwal latihan pagi-pagi. Kendalikan amarahmu itu. Maksudku, kau bisa saja malah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Tenang saja dulu. Kau harus fokus pada pernikahanmu sekarang. Maksudku, segera nikahi dia. Begitu kita berdua menikah dengan Prita dan Risa, aku akan balaskan dendammu pada Risa. Sayang, kita pasti akan lakukan itu. Itu keinginan kita. Itu tujuan kita. Tapi kita memang harus bereskan Karan dulu. Dia merusak rencana kita. Dan sekarang aku harus tahu apa yang sedang dia rencanakan selanjutnya. Maksudku, aku tahu apa yang ada di pikirannya. Dan aku perlu tahu apa dia punya perasaan terhadap Prita. Aku akan membuat semuanya menanggung akibat mempermalukanku. Dan besok pagi, aku akan melakukan sesuatu yang akan membuat Karan Luthra shock. Dia akan shock seumur hidupnya. Karan Luthra akan shock. Karan Luthra akan shock. Dia tidak akan tahu harus berkata apa. Tunggu dan lihat saja kejadian besok pagi. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sampai besok, sayang. Kau pasti akan mengerti. Orang-orang yang berani macam-macam denganku akan membayar mahal. Kau tunggu dan lihat saja. Hei, kenapa pemasaknya tidak bunyi? Makanan sudah hampir siap. Ada apa Raki menelponku? Giris, berikan segelas jus jeruk untuk ibu. Baik, Nyonya. Halo? Halo, Nyonya Sarla. Raki, kurasa kau sibuk sekali hari ini. Kau mau aku ke sana membantumu? Kau bisa kemari kapan saja kau mau. Kau selalu diterima. Tidak. Aku hanya bercanda. Katakan, ada apa kau menelponku? Tunggu sebentar. Giris, letakkan sendok dan garpu di sebelah piring. Karena Kak Karina akan marah kalau tidak begitu. Baik, Nyonya. Sebenarnya ada apa denganmu hari ini? Hah? Hati-hati. Halo, Nyonya Sarla. Aku ingin bicara denganmu soal kejadian semalam. Tapi karena sudah kemalaman, aku menelponmu sekarang. Kuharap kau tidak sedang sibuk. Tidak. Kau memikirkannya? Iya, ini mengganggu pikiranku. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Begini, kejadian kemarin memang sangat disayangkan, tapi kurasa masalahnya belum benar-benar selesai. Maksudku adalah kedua putraku masih bermasalah dengan Prithvi. Kenapa kau bisa merasa begitu, Raki? Apa terjadi sesuatu di rumahmu setelah kami pulang? Tidak terjadi apapun setelah kau pulang.
Tapi setelah aku bicara dengan Karan dan Rishabh, aku merasa mereka masih punya masalah dengan Prithvi. Dan mungkin Prithvi juga merasa kesal karena dia terbukti bersalah pada waktu kemarin itu. Aku tidak mau ada kesalahpahaman kecil yang bisa mempengaruhi hubungan keluarga kita. Yang aku inginkan adalah semuanya baik-baik saja. Ya, jadi aku ingin Rishabh, Karan, Prithvi, Prita, dan yang lainnya untuk saling baik. Aku ingin mereka berteman. Teman baik biasanya pergi bersama. Tapi anak-anak kita hanya bertemu kalau ada acara. Ini tidak baik kan? Kalau mereka pergi bersama dan saling meluangkan waktu, semua kesalahpahaman bisa terselesaikan. Itu benar kan? Bagaimana? Menurutmu bagus tidak? Iya, kau benar sekali, Raki. Katakan, kita harus bagaimana? Aku sadar anak-anak kita sudah besar, tapi Sebagai orang tua, kita bisa berbuat sesuatu agar mereka dekat. Kau benar sekali, Nyonya Sarla. Kalau begitu sekarang, aku akan bicara pada Rishabh. Soal hal ini, dia kan sudah dewasa, jadi dia pasti akan mengerti. Oh iya, aku ada ide. Bagaimana kalau kita adakan acara kecil untuk mereka? Anak-anak kita bisa saling bersama di tempat yang jauh seperti sekelompok sahabat, hah? Kalau mereka saling memendam kesal, ini bisa menyelesaikan. Biasanya begitu. Benar sekali. Aku setuju denganmu. Kau rencanakanlah sesuatu dan secepatnya beritahu aku. Aku akan membantumu. Ibu, menantu kesayangan Ibu Prithvi datang bersama ibunya. Raki, kita bicara lagi nanti ya. Prithvi dan ibunya sudah datang. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Nyonya Sarla, begini saja ya. Karena Prithvi sudah ke rumahmu, ceritakan saja tentang rencana pergi itu. Bujuklah dia agar dia mau pergi dengan yang lainnya. Karan dan Rishabh kan ada di rumah. Aku akan bicara pada mereka. Sherlyn juga akan segera sampai. Aku juga akan bicara padanya. Kita harus meyakinkan anak-anak untuk saling bertemu apapun caranya. Bagaimana? Kalau mereka sudah pergi bersama ke tempat-tempat baru dan saling mengobrol, mereka akan saling bisa memahami. Kalau sebelumnya mereka saling tidak suka, maka rasa itu akan hilang. Ya baiklah, aku akan bicara padanya dan mengabarimu. Nanti aku pasti akan menelponmu lagi ya. Iya baiklah, sampai nanti. Sampai nanti. Ada apa? Oh ya dengar, awasi pemasak itu. Aku akan memanggil Prita, minta dia buat teh dan membawanya keluar. Iya, iya. Wah, salam. Salam Nyonya Aurora. Salam. Salam Bibi Aurora. Jangan sentuh kakiku. Biarkan dia menyentuh kakimu. Doa restumu itu sangat penting baginya. Dia adalah calon menantumu. Sudah seharusnya dia menyentuh kakimu, bukan? Ibu salah. Aku ini sudah seperti putra baginya. Benar kan? Kenapa kau berdiri saja? Ayo silakan duduk. Prithvi, kau duduklah. Setelah sekian lama kita bertemu lagi. Aku senang kau datang. Benar sekali Nyonya Aurora. Aku sangat sibuk sekali untuk membuat persiapan pernikahan ini. Iya. Bibi, aku cerita pada ibu soal kejadian yang kemarin. Dia memarahiku. Dan aku masih merasa sangat bersalah. Aku berjanji padanya aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku tidak akan berbuat seperti itu lagi. Percayalah. Nyonya Aurora, tolong jangan khawatir. Akan kuperlakukan Prita seperti putriku sendiri. Anakku beruntung sekali bisa menemukan calon seperti Prita. Kemarin dia mengecewakan kalian semua dengan berbuat konyol. Untuk mewakilinya, aku minta maaf padamu. Tidak, tolong jangan begitu. Aku tahu kau akan memperlakukan Prita dengan baik. Aku sangat percaya padamu. Begini, aku senang kau datang kemari. Pikiranku agak terganggu, tapi setelah bicara denganmu, aku jadi merasa tenang. Aku tahu Nyonya Aurora, bahwa kau akan percaya padaku. Akan kuperlakukan Prita dengan baik. Bibi, ibuku yakin aku ini tergila-gila pada Prita. Dan mungkin karena itu aku berbuat hal yang bodoh. Iya, ibu bisa lihat dari wajahmu. Ibu, aku mohon, tolong jangan membuat aku malu. Nyonya Aurora, percayalah. Aku belum pernah lihat Prithvi tersipu malu begini. Bagus sekali. Kalau aku jadi aktor,
aku pasti akan terkenal. Tapi pura-pura jadi pria baik sangat membosankan dan konyol. Tapi tidak masalah. Tujuanku sudah tercapai. Sarla Aurora sudah terkesan. Itu bagus sekali. Pendeta sudah di sini. Salam, pendeta. Salam. Salam. Ini pendetanya. Ibu yang mengundangnya. Bibi Aurora. Keluargaku sangat menghormatinya. Ibuku yang menghubunginya, jadi dia kemari. Pak Pendeta, tolong jangan berdiri saja. Ayo silakan duduk. Aku memanggilnya kemari agar kita bisa pastikan tanggal pernikahannya. Jika kau tidak keberatan, kita pastikan tanggal pernikahannya hari ini juga. Aku senang kau memanggilnya. Jadi kita bisa tentukan tanggal pernikahannya. Bisa tolong ambilkan horoskop Prita biar kutentukan tanggalnya. Baiklah, akan kuambilkan horoskop Prita. Sristi tolong temani mereka. Prita tolong buatkan teh. Aku segera kembali. Sristi, kemarilah duduk denganku. Ayo kita mengobrol sambil menunggu ibumu mengambil horoskop. Mana horoskop Pritanya berikan? Biar aku pelajari sekarang. Iya, tentu saja. Ini untukmu. Terima kasih. Dengar, Prita. Kita akan segera menikah. Kuharap kau senang. Iya. Dan setelah menikah, kau akan jadi milikku selamanya. Hanya aku yang bisa mengatur atau melarang apa yang kau lakukan. Aku akan jadi orang terpenting di dalam hidupmu. Kenapa dia bicara seperti itu? Tidak, terima kasih. Tidak usah. Maaf, aku rasa Sristi ingin memberitahuku sesuatu. Aku akan segera kembali. Permisi ya. Di mana ku simpan horoskop itu ya? Pasti di sini di kamarnya Janki. Di mana itu Janki? Di mana kau simpan horoskopnya? Aku lupa Janki tidak bisa bicara. Aku tidak ingat di mana menyimpan horoskopnya. Belakangan ini aku memang sering lupa. Kurasa aku menyimpannya di sini, lalu aku bilang pada Janki, Prithvi ibunya dan pendeta sudah datang kemari. Mereka sangat menghormati pendeta itu. Tanggal pernikahan akan ditentukan, tapi aku tidak temukan horoskopnya. Aku tahu kau pasti merasa senang sekali karena ini, kan? Janki, ada apa? Kau mau mengatakan sesuatu? Kau mau bilang apa, Janki? Janki, apa yang ingin kau katakan? Aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan. Hah? Kau mau bilang apa, Janki? Ayo katakan. Kau merasa kurang sehat? Hah? Baiklah, dengar. Prithvi, ibunya dan pendeta itu sedang di luar sekarang. Kalau tidak kutemani mereka, mereka bisa kecewa. Akan kupanggilkan dokter saja setelah itu ya. Aku rasa saat ini kau sedang kurang sehat. Aku segera kembali. Tadi mana horoskop itu? Ini dia. Aku tahu kau akan simpan horoskopnya dengan baik. Aku segera kembali ya. Pak Pendeta, ini dia. Ini horoskopnya Prita.
Di mana Prita? Aku tidak melihatnya. Bibi, dia tadi ke kamarnya karena ada sesuatu. Aha, aku duduk di sebelahmu, tapi aku tidak melihatnya. Ibu, sudahlah. Ibu ini. Pendeta, tolong cepat sarankan tanggalnya. Baiklah. Nyonya Aurora, apa kau keberatan jika Prithvi mengajak Prita makan malam sebelum pernikahan mereka? Kau tidak perlu minta izin padaku. Bukankah akan lebih baik kalau mereka bisa saling mengenal sambil makan malam? Dan kurasa itu ide yang bagus. Terima kasih atas pengertianmu, Bibi. Terima kasih banyak. Aku ada ide. Ayo kita adakan acara pertemuan untuk mereka. Anak-anak kita bisa saling bersama ke tempat yang jauh. Aku akan beritahu Raki kalau Prithvi dan Prita pergi makan malam. Jadi dia bisa meminta Karan dan juga Risab untuk ikut menyusul ke sana. Prithvi, kau akan mengajak Prita makan malam di mana? Ada restoran baru dan tempatnya bagus sekali. Istana masakan. Aku ingin ajak Prita ke sana. Dia akan suka suasananya. Baiklah. Boleh aku ke dalam dan tanya padanya? Apakah dia mau ikut denganku? Kau tidak perlu menanyakan padanya, nak. Kenapa Prita menolak? Dia pasti akan ikut denganmu. Tidak, Bibi Aurora. Aku harus tahu apa keputusannya. Aku ingin tahu apa dia suka dengan ide itu. Aku akan bertanya padanya sekarang, agar aku tenang. Aku segera kembali, Ibu. Bagus. Prithvi berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia tidak ingin berbuat sesuatu yang mungkin membuat Prita tidak nyaman. Jangki, si tua itu. Wow, ini sungguh luar biasa. Tidak bisa aku katakan. Betapa senangnya aku melihatmu ada di sini. Ini bagus sekali. Kita bertemu setelah sekian lama. Hah? Salam, apa kabarmu? Apa kabarmu, Bibi? Apa Bibi masih tidak berdaya dan menyedihkan? Seperti saat terakhir kita bertemu. Hah? Kau pasti senang sekali hari ini karena kau akhirnya bertemu dengan orang kesayanganmu ini. Dan di kesempatan kali ini, biar ku sampaikan kabar baik untukmu. Mau ku beritahu? Kau harus mendengarkan aku meskipun kau tidak mau mendengarkan. Kau dengar, hari ini kami akan pastikan tanggal pernikahan Prita dan aku. Prita dan aku akan segera menikah. Kau dengar perkataanku? Aku tahu yang ada di pikiranmu. Kau pasti tidak mau kami menikah. Kau mau berbuat sesuatu untuk memisahkan kami. Tapi bagaimana caranya? Kau bahkan tidak bisa bergerak. Kau tidak bisa menghalangi pernikahan kami. Dan kau juga tahu segalanya tentang aku dan juga Sherlyn. Tapi kau bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kau tahu siapa yang ada di luar? Seorang pendeta. Dengan bantuannya, kami akan pastikan tanggal pernikahan kami. Hah? Dan aku tahu, pasti saat ini kau sedang berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mohon, buatlah horoskopnya tidak cocok. Bukankah itu kemauanmu? Tapi itu tidak akan terjadi. Dan aku pasti akan menikah dengan Prita. Kau tahu kenapa aku yakin? Jadi aku sendiri yang menyuap pendeta itu. Aku sudah berikan dia uang yang banyak. Dia akan pastikan aku dan Prita akan menikah dalam 5 hari lagi. Apa kau tahu? Aku sudah menunggu begitu lama untuk menikahi Prita. Tidak ada yang tahu apa yang sudah kulakukan demi mencapai tujuanku. Oh, aku salah. Kau tahu segalanya.
Jangki, si wanita tua tahu semuanya. Jangki, coba bayangkan saja. Upacara pernikahanku dengan Prita akan jadi acara yang besar. Prita akan memakaikan cincin di jariku dan akan kupakaikan cincin di jarinya. Semua orang akan senang. Kecuali kau. Benar kan? Karena kau tahu, Jangki, kau akan terbaring di sini, tidak berdaya dan juga kesepian. Kau akan menangis. Aku merasa iba padamu, Jangki. Dan aku juga kasihan padamu, sungguh. Aku ada ide. Aku akan mengajakmu ke pesta. Hah? Kau bisa mendengarkan musik yang dimainkan di sana. Kau bisa melihat kami merayakan dan melakukan ritual. Kau pasti akan senang. Semua akan terjadi di hadapanmu. Kau pasti ingin menghentikan upacaranya. Dan kau ingin bilang ke semua orang kalau aku ini adalah seorang penjahat. Kau akan bilang ke semua orang agar upacaranya dihentikan. Tapi bagaimana kau melakukannya? Karena kau tidak bisa bicara. Satu-satunya yang bisa kau lakukan hanyalah menangis. Kau tahu apa anggapan orang lain, ha? Mereka akan mengira kau bahagia. Menyedihkan sekali, Jangki. Menyedihkan sekali. Lihatlah dirimu. Lihat bagaimana keadaanmu sekarang ini. Aku sudah membuatmu tidak berdaya. Boleh ku beritahu sesuatu? Aku sangat menyukaimu, Jangki. Kau itu orang baik. Hatimu bersih dan kau tidak egois. Maksudku, Prita tidak ada hubungan darah denganmu. Tapi meski begitu, kau mau macam-macam denganku demi dia. Dan kau pertaruhkan nyawamu demi seorang gadis bernama Prita. Aku sudah peringatkan, jangan main-main denganku. Sudah kuperingatkan jangan membuatku kesal. Sudah kubilang jangan ikut campur. Aku bahkan tawari uang. Kalau kau menurutiku, kau bisa saja jalan-jalan keliling dunia. Dan aku bisa membuat hidupmu akan jauh lebih enak. Tapi ternyata tidak. Kau itu bodoh. Kau tidak memakai pikiranmu. Kalau kau berpikir dengan matang dulu, hidupmu akan lebih baik dari ini. Kadang orang memang tidak mengerti apa yang baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Begini saja. Kita lupakan dulu apa yang sudah terjadi. Sekarang katakan padaku. Kenapa aku lupa kalau kau tidak bisa bicara? Maafkan aku ya. Maafkan aku. Akan kuberitahu kau harus apa. Dengarkan aku. Dan cobalah mengerti apa maksudnya. Dengar. Aku jelas akan bertunangan dengan Prita. Dan aku juga pasti akan menikahinya. Kau pasti bertanya-tanya bagaimana, kan? Dan seharusnya kau sudah paham sekarang betapa pintarnya aku ini. Dan itu sangat mudah bagiku untuk membuat rencana pintar. Kau mengerti? Aku selalu pastikan aku dapat yang kumau. Jangki, aku ingin berbagi rahasia denganmu. Rahasia yang tidak seorang pun tahu. Karena kau istimewa. Sangat istimewa. Apa kau tahu, Jangki? Aku ini merasa dekat denganmu. Jadi, aku akan mengatakan rahasia ini. Kau sudah siap? Dengarkan aku. Dalam 5 hari ini, pertunanganku, tanggal pernikahanku akan segera ditentukan. Akan kupastikan itu terjadi. Dan setelah menikah, aku akan menghancurkan hidup Prita. Akan kubuat dia jatuh dan malu sekali lagi. Dan kau tahu, setelah pernikahan berjalan, aku akan menyiksa Prita. Akan mulai kulakukan itu sejak malam pertama menikah. Akan kubuat dia membayar atas rasa malu yang kualami. Saat aku bertanya tentang bermalam bersama Karan saat itu, dia bilang aku salah mencurigai dia. Berani sekali dia berkata begitu padaku. Aku tidak mungkin salah. Dan aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menentangku. Kalau kau tidak percaya padaku, kau boleh bertanya pada
pada si jangki tua ini. Akan kubuat Prita membayar atas apa yang kualami. Akan kusiksa dia. Dan kau tahu, apa kau tahu apa yang akan kulakukan padanya di malam pertama? Akan kupaksa dia berdiri di balok es. Dan kalau dia keberatan, akan kuhajar dia. Dia merendahkanku di depan keluarga Aurora dan Lutra. Akan kubuat dia membayar mahal. Akan kupermalukan dia habis-habisan. Prita membuatku malu di depan semua orang. Tapi akan kubuat dia malu. Kubuat dia malu di depan seluruh dunia. Dia tidak akan berani lagi menunjukkan wajahnya. Dan begitu aku dan Sherlyn mencapai tujuan kami, aku tidak akan segan-segan mengusir Prita dari rumahku. Dan kubilang pada semua orang, Prita bermoral buruk dan dia tidak setia. Kemudian akan kukatakan ke semua orang, dia berhubungan gelap dengan Karan. Dia membuat pria baik-baik sepertiku tergila-gila setelah pertunangan kami. Percayalah, akan kubuat sengsara hidup Prita. Dia tidak akan berani lagi muncul di depan orang. Akan kusiksa dia habis-habisan. Hidupnya akan menderita. Tunggu dan lihat saja. Aku akan melakukan semua perkataanku. Kau tidak akan bisa lakukan apapun, Jangki. Kau dengar itu, Jangki? Wah, baru membayangkannya saja membuatku senang sekali. Apalagi saat aku benar-benar melakukannya. Pasti lebih menyenangkan. Aku akan menikmati itu. Kau tahu apa perasaanku saat ini? Aku merasa tenang sekali. Aku senang setelah mencurahkan hatiku padamu. Dan aku sudah merasa lega sekarang. Terima kasih atas pengertianmu. Maksudku, karena telah mendengarkanku. Sudah boleh berkeluh kesah padamu. Maksudku, kau sudah mendengar semua kebenarannya. Kau mengerti? Dengar. Aku harus pergi sekarang. Pendeta itu sudah menungguku. Iya. Sampai nanti. Oh iya, aku hampir lupa. Kita harus meminta restu dari orang yang lebih tua sebelum kita melakukan hal yang penting. Benar kan? Dan sekarang aku harus meminta restumu. Di mana kakimu? Doakan aku, Jangki. Aku permisi dulu. Hei, Prithvi, kok jatuh? Kok tidak apa-apa? Jangki, ada apa? Kau terjatuh? Begini. Ibu, kurasa Bibi Jangki sudah menendangnya. Iya, benar sekali. Dia menendangku. Apa? Aku rasa dia menendangku untuk memberitahuku kalau dia bisa menggerakkan kakinya. Kurasa begitu. Ibu, Bibi Jangki bisa menggerakkan kakinya. Tapi tunggu dulu. Bagus. Kalau Bibi Jangki bisa menggerakkan kakinya. Tapi kenapa dia harus menendangmu? Aku rasa dia melakukannya karena dia senang melihatku. Karena aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Syukurlah kalau begitu. Jangki sudah mulai bisa menggerakkan kakinya. Ini luar biasa, Bu. Ini kabar yang sangat bagus. Aku yakin dia akan segera pulih sepenuhnya. Aku tidak bisa ungkapkan betapa senangnya aku. Iya. Aku benar-benar senang sekali. Aku rasa dia akan bisa menari di acara pernikahanmu nanti. Aku juga sungguh berharap, Nyonya. Jangki bisa pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak. Ini sulit dipercaya, tapi akan aku ambilkan manisan untuk semuanya. Sebentar ya. Bibi Jangki, kau akan segera kembali sehat. Itu tidak akan lama lagi. Ups. Tebakanku ternyata benar. Setelah pura-pura melempar memutar, dia melempar bolanya melebar. Kalau saja boleh mengenai ujung pemukul. Dia pintar sekali.
Kalau aku jadi pemukulnya, akan kucetak skor 6. Dengan begitu aku pasti bisa mengalahkannya. Halo? Tolong panggilkan nenekmu, karena aku ingin bicara dengannya. Lalu kenapa kau menelponku? Telepon saja, Nenek. Kau kira aku ini sekretarisnya? Dengar, aku sedang sibuk. Telepon saja orang lain. Dah. Apa? Orang di rumahmu yang tidak pernah sibuk itu kau. Jadi aku menelponmu. Memangnya kau sedang sibuk apa? Kau pasti sedang berkirim pesan dengan pacarmu atau menonton TV. Oh, halo. Jangan lupa kau bicara dengan siapa. Aku Karan Lutra. Sang superstar. Aku adalah pemain bintang kriket. Sudahlah. Katakan, apa yang mau kau bicarakan? Akan kusampaikan nanti. Tapi hanya untuk kali ini saja. Lain kali, Kau harus telepon orang lain. kalau kau mau bicara pada nenek. Telepon aku hanya kalau kau mau bicara padaku. Ada apa denganmu? Kenapa kau sangat tidak ramah? Sudah bagus aku mau bicara padamu. Sebenarnya aku tidak mau bicara padamu. Aku mengerti. Apa kau masih marah tentang kejadian kemarin? Bukan hanya itu, jujur saja. Aku tidak mau lagi terpengaruh dengan apapun yang kau lakukan Atau kau katakan. Lagi pula, Kau tidak ada artinya. Apa-apaan ini? Kenapa kau selalu membuat masalah kecil menjadi besar, Karan? Aku tahu apa yang kukatakan. tapi kau sendiri tidak sadar. Kau akan merusak hidupmu. Sudahlah, aku tidak mau bicara. Padamu akan kututup teleponnya. Aku bisa mengerti. Kau silakan saja menghabiskan Habiskan waktu dengan tunangan konyolmu itu yang selalu kau bela. aku tidak peduli lagi. Tunggu dulu. Untung saja kau mengingatkan aku satu hal. Tolong katakan pada nenek, aku tidak bisa datang malam ini. Kenapa kau tidak bisa datang? Bibi Jangki menggerakkan kakinya hari ini. Apa? Iya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, lalu menendang Prithvi sampai jatuh. Apa? Kau bilang apa? Prithvi jatuh. Prithvi jatuh. Bibi Janki memang tahu cara memperlakukan orang jahat. Pribadinya itu buruk. Baguslah. Kalau Bibi Janki menendangnya, bagus sekali. Aku senang mendengarnya, aku senang. Aku akan bertunangan dengan Prithvi 3 hari lagi. Sekarang tolong, jangan katakan hal buruk tentangnya, kau mengerti? Dan malam ini, aku dan Prithvi akan makan malam bersama. Silakan, aku tidak peduli. Bersenang-senanglah dengan orang Tidak berguna itu. Kau tidak pantas dapat yang lebih baik. Sampai jumpa. Halo. Menyebalkan. Kenapa aku jadi kesal? Memangnya apa hubungannya kalau dia pergi dengan Prithvi? Bagus, aku tidak bertemu dengannya. Prithvi pantas dapat orang yang akan selalu menentang dan mengganggunya. Dasar gadis konyol. Memang menyebalkan. Aku belum pernah kenal orang tanpa etika seperti Karan itu. Aku tidak mengerti kenapa dia selalu mempermasalahkan hal kecil menjadi besar. Bisa-bisa aku gila kalau terus berusaha mengerti perkataannya. Maksudku, kadang aku jadi heran. Apa sebenarnya masalahnya? Dia bisa marah padaku saat aku tidak menyangkanya sama sekali. Dia bisa marah soal hal kecil. Lalu, dia tidak mau bicara padaku. Kadang dia bersikap baik, lalu kadang sikapnya di luar batas kesopanan. Aku kesal padanya. Aku benar-benar tidak suka padanya, benar-benar payah. Ya ampun, dia itu benar-benar orang yang sangat payah. Sudahlah. Kenapa aku selalu memikirkannya? Dia kan bebas melakukan apapun. Dia sudah besar. Kenapa aku harus memikirkannya? Lagi pula aku akan berkencan dengan tunanganku. Dan aku senang sekali. Kak Prita, ada apa denganmu? Apa? Kenapa kau kelihatan kesal? Lihat wajahmu itu. Kau kelihatan sangat kesal. Kau bertengkar dengan Karan? Oh, Karan? Siapa Karan? Oh, maksudmu Karan Lutra. Apa urusannya denganku? Kau bercanda. Kau tahu kan? Aku akan kencan dengan Prithvi untuk pertama kalinya. Aku senang sekali. Tapi kau tidak kelihatan seperti orang yang bahagia. Maksudku, kau itu kelihatan kesal sekali karena sesuatu. Tunggu dulu. Kuharap kau tidak kesal karena harus pergi bersama Prithvi. Maksudku, pergi makan malam memang asik, tapi kau harus pergi dengan Prithvi. Sangat membosankan. Apa karena itu? Kau justru sekarang membuatku kesal. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi saja.
Kenapa semua orang membuatku gila? Aku kesal sekali. Andai saja aku bukan fisioterapi nenek. Aku tidak harus melihat wajah pria yang sangat menyebalkan itu. Aku benar-benar tidak mau. Ya, Risha, kalau begitu kau atur saja. dengar nak. Kau meminta ibu menunggu? Apa telepon itu lebih penting dari ibu, ha? Nanti 5 menit lagi aku telepon ya. Terima kasih. Tentu saja ibu lebih penting. Apa yang ibu lakukan? Ibu memutuskan telepon penting. Tidak lebih penting dari ibu. Benar kan? Itu bukanlah telepon yang penting. Tapi kau juga lihat kan, sekarang ini kakakmu mulai gila kerja. Dia selalu bicara ke klien dan rekan bisnisnya. Dia selalu kerja setiap saat. Ini tidak benar. Kau lihat, kalau ada jam yang rusak di kantor, dia sendiri yang memperbaikinya, bukannya menyuruh orang. Apa itu hal yang wajar? Kenapa dia tidak melakukan hobinya saja? Kenapa dia tidak melakukan hal yang spesial? Dia tidak pernah melakukan hal kesukaannya. Ibu Kenapa tenang, bisa tenang begitu? Bu, tenang. Dia selalu bekerja, Ibu, bukan cara tenanglah. hidup yang benar itu, nah. Apa ibu memanggilku untuk mendengarkan semua ini? Tidak. Lalu? Begini, nak. Iya? Malam ini, Malam ini? kau harus mengajak Sherlyn makan malam. Dan Karan juga harus ikut. Bagus, ini kabar baik. Ini kabar yang bagus sekali. Maksudnya bagaimana? Bagus. Aku senang sekali kau ikut. Bagus sekali. Jadi kalian bertiga harus pergi malam ini, ya? Kau memang anak baik. Terima kasih banyak, anakku sayang. Semoga Tuhan melindungimu dan kau selalu bahagia. Ibu masih banyak urusan. Sampai Ibu, nanti. dia pemain kriket nasional, Bu. Terima kasih banyak kau mau ikut. Aku merasa sangat tenang. Untung saja kau bisa ikut. Tenang. Terima kasih. Tenang bagaimana? Semalaman saja dengan Sherlyn kau tidak mau kah? Bagaimana kau menjalani hidupmu dengannya? Aku tidak keberatan meluangkan waktu dengannya. Aku bisa saja pergi sendiri, tapi akan lebih baik kau ikut. Memangnya kenapa? Karena aku menyayangi. Aku juga menyayangimu. Bajai! Bajai, berhenti! Berhenti, berhenti, berhenti! Berhenti! Dari tadi tidak ada bajai yang mau berhenti. Atau jangan-jangan supir bajai itu sudah mengenaliku? Tentu saja, sudah pasti. Aku selalu membayar dengan uang pas. Aku tidak pernah melebihkan sedikit pun. Tapi sekarang aku memerlukannya. Aku bisa terlambat nanti. Bajai, tolong berhentilah, Pak. Berhenti, berhenti, berhenti. Tidak akan pernah kumaafkan mereka. Aku bisa terlambat karena kalian semua. Dan tidak akan kumaafkan kalian. Hai. 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 Kau tidak mengenaliku? Aku ini Samir Lutra. Oh iya, siapa yang tidak mengenalmu, Tuan Samir Lutra? Kau itu pembohong kelas kakap. Kenapa? Itu benar kan? Para gadis sering membicarakanmu. Mereka terus saja membicarakan dan juga memimpikan dirimu. Oh ya, satu saja senyumanmu bisa membuat mereka jadi tergila-gila. Aku tidak bisa menyalahkan mereka, tapi mau bagaimana lagi? Kau pria tertampan di seluruh Mumbai. Bajai! Sristi. Bajai! Bajai! Tunggu sebentar, tunggu. Kalau kau marah padaku, ayolah, bicaralah padaku. Aku jadi bingung karena kau tidak mau bilang apapun. Kau tidak usah pura-pura polos. Bajai! Bajai! Aku bicara padamu, Sristi. Bajai, Bajai! Bajai, berhenti, berhenti! Sristi, tolong dengarkan aku. Tunggu. Hei. Kau mau kemana, Sristi? Pak, cepat jalan. Kalau kau bisa ngebut, akan kuberi kau tambahan 5 rupiah. Ayo jalan. Kau dengar dulu aku. Ada apa dengan dia, ya? Masalah ini semakin serius. Aku tidak akan tenang sampai tahu kenapa dia marah padaku. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Iya, kami sudah memesan tempat atas nama Risha Lutra. Iya, tentu saja. Silakan. Karan. Karan.
Ayo sini. Ini dia Pak mejanya. Aku permisi sebentar. Oh iya, baik. Restorannya bagus. Ya, tempat ini memang bagus, tapi kurasa orang tidak bisa menikmatinya. Kenapa sikapmu sangat sinis sekarang? Bukan begitu, Kak. Ayolah, wajahmu jelas tunjukkan suasana hatimu buruk. Kau menyesal ikut kemari denganku dan Sherlyn. Maksudku, kau bisa saja punya rencana berpesta atau berkencan dengan seseorang. Sudahlah, jangan paksa aku jelaskan. Kalau sampai aku menjelaskan semuanya padamu, pasti makan malammu bisa rusak. Aku tahu kau kesal karena kau tidak bisa pergi berkencan, kan? Jadi katakan, kau berencana pergi dengan siapa? Kau tidak mengerti, maksudku bukan kencanku, tapi teman kencan Prita. Mereka akan pergi berkencan. Apa maksudmu itu? Apa dia pergi berkencan? Bukan. Dia bukan pergi berkencan, tapi tanggal pertunangannya. Tanggal pertunangannya? Iya. Apa itu sudah dipastikan? Pertunangannya 3 hari lagi, dia akan merayakannya.